dan Elena, Pernikahan Kontrak, Bab 25. Elena dan Bima sudah sampai di kediaman Dirgantara. Sejak kejadian ciuman kilat yang Bima lakukan padanya, wajah El selalu terlihat cemberut kesal. Bahkan saat Bima menawarkan diri untuk menggendong Elena turun dari mobil, gadis manis itu malah menolak dan memilih berjalan sendiri meski harus menahan nyeri akibat luka di pahanya. Sedangkan Bima memilih mengikuti El dari belakang dengan rona wajah menahan tawa. Sekarang Bima punya ide bagus untuk meningkatkan moodnya setiap hari, yaitu dengan membuat bocah tengil itu kesal karena kejahilannya. Memasuki ruang tamu, tampak Nyonya Puspa yang tersenyum saat melihat kepulangan mereka langsung berubah panik saat melihat tangan kanan menantunya terbalut perban. "Sayang, kamu kenapa? Kok bisa luka gini?" tanya Nyonya Puspa khawatir seraya melihat tangan Elena yang terluka dari dekat. "Gak apa-apa, Ma. El baik-baik saja kok. Cuma luka kecil," jawab Elena menenangkan. "Kamu kecelakaan?" Mulut Elena baru hendak bersuara, Bima lebih dulu menyambar menjawab pertanyaan mamanya. "Ketabrak motor gara-gara nolongin anak kucing," jawab Bima jutek yang langsung disambut dengan mata melotot oleh Elena. "Nih manusia kutub kok ember banget sih mulutnya. Rasanya pengen aku masukin freezer sekalian biar beku." "Sayang, kamu kok baik banget sih. Mama jadi terharu dengarnya. Tapi lain kali kamu hati-hati ya. Mama bisa mati kalau kamu ada apa-apa." Suara lembut Nyonya Puspa membuyarkan pikiran Elena. Bima seketika terheran-heran. Bukan seperti ini respon yang ingin ia dapatkan dari mamanya. Kenapa justru malah mamanya terlihat seperti semakin menyukai Elena? Harusnya mamanya marah, mengomeli sikap kekanak-kanakan Elena yang tidak sayang nyawanya, dan lebih memilih seekor anak kucing untuk diselamatkan tanpa berpikir tentang dirinya sendiri. Tidak bisakah mamanya mengatai Elena bodoh atau semacamnya? Kenapa justru begini? Lihatlah sekarang, mamanya justru terlihat memanjakan menantu kontraknya seperti bocah 5 tahun yang disuruh duduk dan diambilkan makanan. Bahkan, mamanya menyuapi bocah tengil itu sendiri. Sedangkan dirinya saja sudah berhenti disuapi mamanya saat umur 5 tahun. "Gak usah terlalu dimanjain kali, Ma." Bima menarik kursi di meja makan dan bergabung dengan mamanya dan Elena untuk duduk bersamaan. "Gak usah banyak protes kamu. Namanya juga Elena lagi sakit. Lihat tuh, tangannya luka. Mana bisa makan sendiri," jawab Nyonya Puspa ketus dengan tangan yang masih setia menyuapi Elena. "Aku juga belum makan siang loh, Ma. Kok cuma El doang yang diambilin makan?" Bima protes seperti anak kecil yang akan direbut ibunya oleh anak tetangga yang datang bermain ke rumah mereka. "Is, kamu kan punya tangan. Sana ambil sendiri," desis Nyonya Puspa galak. Sementara Elena melontarkan tatapan penuh kemenangan ke arah Bima, seolah dalam tatapannya mengandung sebuah kalimat. "Lihatlah wahai manusia kutub, sekarang akulah yang akan menjadi anak kesayangan keluarga ini. Sementara kau hanya putra yang terbuang." Hehehe. Bima memicingkan matanya, berusaha melawan intimidasi kemenangan yang El berikan padanya. Bocah ini sudah mulai berani rupanya. "Loh, pada ngumpul di sini toh?" Suara Tuan Satya terdengar diiringi dengan kemunculannya yang langsung membuat semua orang menoleh. Tuan Satya kemudian meletakkan jasnya di atas meja makan, lalu duduk tepat di sebelah Bima. "El, kok disuapi? Kan udah gede," tegur Tuan Satya saat melihat istrinya menyuapi menantu barunya. Bima kembali melemparkan tatapan penuh kemenangan ke arah El. Lihatlah, sekarang pihak terkuat berada di sisinya. Setidaknya, itulah maksud tatapan dari Bima. Sedangkan Elena hanya berusaha tersenyum ke hadapan papa mertuanya sambil berusaha meraih sendok yang dipegang oleh Nyonya Puspa. "Biar El lanjutin makannya sendiri aja, Ma," ucap Elena sopan. Tangannya sudah bergerak meraih sendok di tangan mama mertuanya yang sedetik kemudian ditepis lembut oleh Nyonya Puspa. "Gak, biar mama aja. Tangan kamu kan sakit, sayang."
Tuan Satya baru memperhatikan bahwa tangan kanan Elena dipalut perban. Loh, tangan kamu kenapa, nak? Tuan Satya segera berdiri dan segera mendekat ke arah Elena untuk memeriksa seberapa parah lukanya. Gak apa-apa, Pak. Cuma kecelakaan kecil aja kok tadi, jawab Elena. Kecelakaan kecil? Mana mungkin, nak? Lihat tangan kamu sampai diperban gitu. Berarti ini parah. Selain tangan, bagian mana lagi yang luka? Suara Tuan Satya terdengar gusar, bahkan jauh lebih khawatir dibanding Nyonya Puspa tadi. Elena menggaruk tengkuknya. Ia tidak menyangka bahwa reaksi mertuanya akan seheboh ini. Paha kanan Elena, Pak. Tadi dapat 20 jahitan gara-gara tertusuk ranting. Elena memaksakan tersenyum untuk mengurangi ketegangan. Tuan Satya mengusap wajahnya gusar. Dengan cepat ia meraih teleponnya bermaksud menelepon seseorang. Papa akan telepon Darwin. Suruh dia cari pelakunya. Papa akan kasih dia pelajaran berharga. Berani sekali dia melukai menantu Satya Dirgantara. Dengan cepat Elena berdiri, menghampiri papa mertuanya yang bergerak sedikit menjauh dari mereka saat akan menelepon Darwin, tangan kanannya. Gak usah, Pak. Bukan masalah besar kok. Lagian El juga gak kenapa-kenapa kan? El masih hidup kan? El berputar, memperlihatkan bahwa dia masih segar bugar meski terluka sedikit. Seketika Tuan Satya mendesah pelan lalu memeluk Elena erat. Sedangkan yang dipeluk justru malah mematung. Tidak menduga tindakan papa mertuanya akan begini. Jangan bilang kamu gak kenapa-kenapa, El. Walaupun kamu tetap hidup jika terluka, setidaknya pikiran mama dan papa, kami bisa mati kalau sampai sesuatu yang buruk menimpa kamu. Pelukan Tuan Satya kian mengerat. Dan Elena mulai membalas pelukan papa mertuanya dengan air mata yang mulai menetes. Seperti inikah hangatnya punya keluarga lagi? Sudah lama Elena tidak mendapatkan pelukan perlindungan dari sosok seorang ayah seperti ini. Terima kasih. Terima kasih mengkhawatirkan El. Terima kasih. Hanya itu yang mampu Elena ucapkan. Tidak ada kalimat yang lebih bisa mewakili perasaannya selain kata itu. Elena menyeka perlahan air matanya, kemudian melepas pelukan papa mertuanya. Ia kembali duduk di samping Nyonya Puspa yang kini bergantian memeluknya sambil mencium puncak kepala Elena sayang. Tuh, dengar kata papa, lain kali kamu harus hati-hati ya sayang. Iya, Ma. Tapi papa akan tetap cari tahu siapa yang menabrak kamu itu. Setidaknya dia harus bertanggung jawab dan meminta maaf. Ujar Tuan Satya yang kembali duduk di tempatnya semula. Enggak, Pak. Jangan. El udah ketemu orangnya kok. Dia orang baik. Dan juga dia udah minta maaf sama El. Cuma El nggak minta ganti rugi soalnya dia cuma driver ojol. Jadi kasihan kalau dipersulit lagi. Wajah memelas El dengan tatapan anak anjingnya langsung membuat Tuan Satya luluh. Oke. Demi kamu, papa gak akan perpanjang soal ini. Tapi ingat, lain kali kamu lebih hati-hati. Jangan teledor kayak gini lagi. Iya, Pak. Elena merasa lega sekarang. Setidaknya, driver ojol yang menabraknya tidak akan mendapat masalah hanya karena dirinya. Tanpa El, Tuan Satya dan Nyonya Puspa, sedari tadi satu orang yang sangat tidak suka dengan interaksi mereka bertiga. Siapa lagi kalau bukan Bima? Putra tunggal keluarga ini yang sekarang merasa posisinya tengah terancam karena keberadaan bocah tengil di hadapannya saat ini. Jika Bima tidak salah menebak, bisa jadi istri kontraknya itu reinkarnasi siluman rubah ekor 9 di masa lalu. Bukan tanpa alasan otak cerdas, Bima bisa menyimpulkan hal itu. Berdasarkan pengamatannya selama 20 menit terakhir, tampak sekali bocah tengil ini sengaja mencari perhatian di depan orang tuanya. Sedangkan orang tuanya sendiri seolah telah tersihir oleh mantra dari reinkarnasi siluman rubah licik di hadapannya ini. Bahkan keduanya hanya manggut-manggut menuruti perkataan menantu mereka. Cih, menyebalkan sekali. Udahlah, Pak. Ma, dia itu gak apa-apa. Kenapa harus saya heboh ini sih? Heran deh. Celetuk Bima kesal. Tangannya bersedekap dengan raut wajah muak. Tak berselang lama, satu tamparan yang cukup keras mendarat di lengan kirinya. Plak! Oh, sakit, Pak! Pekik Bima keras seraya mengelus lengannya yang terkena tamparan.
Kamu itu ya, istri lagi sakit malah nggak diurusin sama sekali. Suami macam apa kamu? Satu tamparan lagi berhasil mendarat di lengan Bima yang satunya. Refleks Bima berdiri dan segera mundur 3 langkah dari tempat duduknya. Kini kedua tangannya mengelus kedua lengannya secara berseberangan. Pak, sakit. Bima mendesis menahan sakit. Atau lebih tepatnya perih. Sini kamu, papa belum selesai, anak berandal. Sekarang Tuan Satya ikut berdiri dan mengejar Bima yang berlari menghindar mengintari ruang tamu. Elena dan Nyonya Puspa hanya bisa tergelak melihat kelakuan kocak 2 orang pria di keluarga ini. Elena baru saja tersadar, ternyata si manusia kutub memiliki sisi yang manis jika bersama keluarganya seperti ini. Jika saja Bima bisa terus seceria ini di hadapannya. Terima kasih telah mendengarkan.